Robku, mudah belajar bahasa Arab dan nahwu sorof. Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nahwu kufah. Ada beberapa di dalamnya, di antara lain adalah asal-usul nahwu kufah, lahirnya nahwu kufah, tokoh-tokoh nahwu kufah, berkembangnya nahwu kufah, contoh nahwu kufah, dan karakteristik nahwu kufah. Asal-usul nahwu kufah, Kufah merupakan sebuah kota di Irak, terletak 10 km di timur laut Najaf dan 170 km di selatan. Mazhab nahwu kufah baru muncul. Hal ini disebabkan oleh kufah konsep pada ilmu keislaman seperti fikih, hadis, qiraat dibandingkan ulama Basrah yang serius mendalami ilmu nahwu. Mazhab kufah lebih unggul dari mazhab Basrah dalam bidang pensyairan. Selain itu, metode yang dipakai oleh mazhab kufah adalah studi lapangan, yang artinya para ulama kufah memperhatikan kalam Arab yang sehari-hari mereka gunakan. Kemudian mereka menggunakan gaya bahasa atau uslub yang mayoritas masyarakat Arab dipakai. Hal ini berbeda dengan mazhab Basrah yang lebih ketat. Mereka lebih menggunakan akal, menggunakan mantik, serta sumber-sumber filsafat. Mazhab kufah cenderung memakai panca indera pendengaran dalam menggunakan kalam asli Arab. Mereka mendengar ucapan-ucapan fasih dari qabilah yang masyhur. Lahirnya nahwu kufah. Ilmu nahwu kufah berlangsung sekitar seabad setelah Basrah. Kajian ilmu nahwu sangat berhubungan dengan tempat, suku, dan kehidupan di dalamnya. Dari sudut geografis, Kufah merupakan jalur perdagangan dan tempat penggantian kebudayaan. Karakter kehidupannya adalah militer, sehingga sebagian dari mereka adalah para imigran yang berasal dari ahli qiraah, ahli fikih, dan para penyair. Adapun para ahli qiraah, ada 3 dari 7 ahli qiraah yang terkenal, yaitu Aim bin Abi al-Nujud, Hamzah bin Abi al-Ziyad, dan Hamzah al-Kisha. Mereka adalah ahli qiraah Al-Quran, hadis nabawi, usul fiqh, dan pengajaran ayat-ayat muhkam. Sedangkan para pemuda di samping meriwayatkan syair juga belajar sastra. Ketika para intelektual sedang mengalami rasa kemunduran dalam kajian bahasa dan nahwu, Kufah justru bergeliat dalam mengembangkan kajian agama, periwayatan syair, dan sastra. Pada saat itu pula muncul nama Al-Kisah sebagai tokoh penting dalam lahirnya aliran ilmu nahwu Kufah yang juga dikembangkan oleh muridnya Yahya bin Ziyad al-Firan. Tokoh-tokoh nahwu kufah. Tokoh-tokoh nahwu kufah itu ada 5 generasi. Generasi yang pertama, Mu'az al-Far'ai dan al-Ru'aisi. Generasi kedua, Abu Hasan Ali bin Hamzah. Lalu generasi yang ketiga, Al-Nawar, Al-Far'ai, Hisham al-Arir, Al-Yahni. Generasi keempat, Ibnu Sya'dan, Al-Huwal, Ibnu Qadim. Generasi kelima, Abu al-Abbas Ahmad, Ibnu Yahya bin Yazid. Contoh dari ilmu nahwu kufah, aliran kufah berpendapat bahwa asal derivasi kata al-ismu diderifikasi dari kata al-wasmu yang berasal al-alamatu atau tanda. Alasannya secara bahasa berarti tanda. Al-ism adalah penanda dari kata yang ditandai dan menjadi tanda untuk mengenalnya, misalnya Zaidun atau Umaru, menunjukkan sesuatu yang telah ditandai sehingga menjadi tanda bagi kata itu. Hal ini diperkuat oleh Abu al-Abbas Ahmad bin Yahya as-Salaf bahwa al-ism adalah tanda yang disematkan pada sesuatu yang dikenal dengan tanda. Lalu berkembangnya nahwu kufah. Sekitar 100 tahun mazhab nahwu kufah baru muncul. Hal ini disebabkan ulama kufah lebih konsen pada ilmu keislaman. Ilmu nahwu
terus berkembang dan mendapatkan momentum berkembangnya yang pesat di masa Abbasiyah, yaitu pertengahan abad kedua Hijrah, sebagaimana diketahui bahwa nahwu sebagai suatu ilmu tumbuh dan berkembang di tangan para ulama Basrah. Sebenarnya Kufah telah melakukan hal yang sama, namun bagaimanapun juga Basrahlah sebagai pionir yang telah paling awal dalam hal ini. Karakteristik nahwu Kufah. Apabila melihat kepada sejarah Muslim di kota Kufah, maka kota Kufah bisa dikatakan sebagai suatu kotanya para sahabat Nabi. Selain itu, mazhab Kufah adalah mazhab yang memiliki kajian pendekatan metode dengan menggunakan pendekatan riwayah. Disebutkan bahwa sumber-sumber kajian yang dilakukan oleh mazhab Kufah adalah Al-Quran, Al-Hadis, puisi-puisi Arab, bahasa-bahasa kabilah Arab, dan pendapat para tokoh ilmu nahwu. Ciri khas nahwu yang diusung mazhab Kufah adalah berikut: menjadikan berbagai dialek Arab yang tertahan di daerah pedalaman sebagai rujukan atau dalil konsep bahasa. Lalu, menjadikan kasus berbahasa yang meski kurang populer jarang terjadi sebagai kias atau rujukan dan alasan konsep mereka. Lalu setelah itu ada menjadikan puisi, baik puisi pada zaman para Islam atau jahiliyah maupun puisi pada masa Islam sebagai rujukan konsep bahasa Arab meskipun mereka hanya menemukan sebuah bait puisi saja. Lalu merujuk pada berbagai macam atau ragam bacaan Al-Qiraat yang telah ada. Lalu yang terakhir, merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dalam porsi yang lebih besar daripada mazhab Basrah. Kesimpulan dari nahwu Kufah, Kufah adalah suatu kota yang terletak di negara Irak. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kota ini dijadikan sebagai pusat pemerintah. Kota ini terkenal sebagai negerinya para muhaddisin, penyair, dan ahli qiraah. Di kota ini terdapat pasar yaitu Al-Kunasah sebagai arena mendemonstrasikan kemampuan mereka di bidang masing-masing. Kufah merupakan jalur perdagangan dan tempat pergantian kebudayaan. Karakter kehidupannya adalah militer, sehingga sebagian dari mereka adalah para imigran. Karakteristik ilmu nahwu pada mazhab Kufah sesuai dengan generasinya tokoh-tokoh nahwu. Mereka tidak cenderung terhadap sesuatu kabilah Arab. Asimilisasi bukanlah sesuatu yang merusak bahasa, melainkan sesuatu mesti terjadi. Karakteristik metode kajian Kufah yaitu mengembangkan penelitian melalui riwayah, lebih fleksibel dalam hal kias, dan terdapat perbedaan Islam atau makna atau istilah nahwu dengan mazhab Basrah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.